وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak, ibu-ibu, anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari yang mulia ini, yakni pada tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah, Allah masih memperkenankan kepada kita untuk bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Kemudian kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala beserta ibu-ibu kami yang kami muliakan. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan materi tentang pentingnya istiqamah dalam beribadah. Istiqamah, para ulama memberikan makna adalah sikap teguh kita untuk senantiasa melaksanakan kebaikan terus menerus terhadap agama kita ini, yakni kebaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni kebaikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada Rasulnya. Maka inilah makna istiqamah. Maka oleh sebab itu sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah As-Sawqi, ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Qala qul amantu billah wastaqim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Sufyan ini? Beliau berkata, "Katakanlah kepadaku wahai Rasulullah persoalan dalam Islam ini sehingga nanti aku tidak akan pernah bertanya sesudah bertanya kepada engkau." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Katakanlah kamu beriman kepada Allah, kemudian istiqamah." Jamaah salat subuh rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibn Rajab menjelaskan makna daripada hadis ini adalah begitulah kita pentingnya berjalan di atas kebenaran, berjalan di atas keimanan yang lurus, berjalan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun kita mesti berjalan di jalan yang lurus. Karena bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahmatullah subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita lihat betapa banyak di antara kita begitu mudahnya mereka melepaskan keimanan mereka, begitu mudah mereka meninggalkan amal soleh mereka, begitu mudah mereka untuk menjual harga keimanan mereka dengan harta benda dunia yang tak seberapa nilainya. Maka oleh sebab itu istiqomah ini penting kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kemudian apa yang kita dapatkan ketika kita istiqomah dalam beribadah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqomah dengan ucapan mereka itu, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, yang pertama apa kata malaikat itu? "Alla takhafu," kamu jangan takut, "wala tahzanu," jangan bersedih, "wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun," dan bergembiralah terhadap surga yang telah Allah janjikan untuk. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, terkadang sangat mudah dalam hati kita. Yang pertama rasa takut. Pertama kita setelah menikah, yang kita takutkan adalah rasa takut timbul
tak ada keturunan. Kemudian setelah itu ada lagi rasa sedih yang timbul dalam kita. Semua itu adalah karena bisikan-bisikan syaitan. Kemudian setelah anak lahir timbul lagi rasa takut. Bagaimana pendidikan anakku ini? Setelah anak besar timbul lagi rasa takut. Bagaimana nanti mendapatkan jodoh? Maka inilah semua, kalau orang yang istiqamah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan keimanan dan beramal soleh, maka itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Dibisikkan dalam hati kita dua penyakit ini, rasa takut kemudian rasa sedih, hilang dari hati kita. Kalau ini sudah hilang dari hati kita, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia dan hasanah dalam kehidupan kita. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kemudian apa kiatnya yang agar kita bisa menjadi istiqomah? Yang pertama, kita mesti mempelajari Al-Quran dan mendalami apa yang terkandung di dalamnya. Karena Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk bagi kita. Membacanya saja kita mendapatkan rahmat, apalagi kita mendalami maknanya, membaca tafsirnya, mempertanyakan kepada para ulama tentang tafsir-tafsir yang kita baca. Maka yakin dan percayalah, itu akan menjadikan kita menjadi orang yang beriman dan tetap istiqomah dalam keimanan itu. Kemudian yang kedua, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita agar senantiasa kita berdoa. Yang pertama, Allahumma inni ala zikrika, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga doa kita adalah agar bisa kita memperbaiki amal ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah awal yang pertama kita laksanakan tahun ini, tanggal 1 Ramadan. Mungkinkah kita istiqomah untuk beramal soleh? Mungkinkah kita beristiqomah untuk tadarus Al-Quran? Mungkinkah kita istiqomah untuk tarawih di masjid? Pertanyaannya Bapak Ibu, terkadang Ramadan ini awal kita semangat, di ujung-ujung mulai datang lelah, letih dan seterusnya. Bahkan ketika seminggu nanti menjelang akhir Ramadan sudah sibuk kita untuk menghadapi hari raya. Padahal yang diminta dalam agama ini adalah bukan sekedar kita beribadah banyak, tapi sekali. Yang diminta oleh, yang disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah ketika seseorang itu beribadah istiqomah walaupun sedikit. Daripada kita beramal, hari ini kita baca Quran 1 juz, besok kita tidak membaca Al-Quran, lebih baik orang hari ini membaca Al-Quran misalkan 2 baris, tapi besok dia tetap membaca 2 baris. Maka itulah pentingnya kita beristiqomah. Jangan di awal Ramadan kita semangat ke masjid, tapi nanti ketika masuk sepekan, 2 pekan kita sudah mulai letih ke masjid. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita diberikan kekuatan, keimanan untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan amal yang soleh. Semoga ini bermanfaat kepada kami dan kepada kita semua. Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang istiqomah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini dalam keimanan, kemudian istiqomah dalam amal soleh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.